Tosanaji itu sebenarnya berupa senjata, berupa ada keris, ada pedang, ada tombak, jadi bermacam-macam jenis sebenarnya yang bisa digolongkan dalam tosanaji. Tapi tidak semua senjata digolongkan ke tosanaji, karena tosanaji sendiri itu mulai dari bahan, terus pembuatannya juga khusus. Karena tosanaji itu pada dasarnya mulai dari pemilihan bahan, sudah bahan yang khusus, dimulai dengan ritual khusus, dan dibuat juga orang yang khusus. Tosan itu keras atau atos. Atos, taji itu berharga. Jadi sesuatu yang keras tapi berharga. Setiap senjata itu tidak bisa dimiliki semua orang. Dulu ada istilahnya, misalnya kayak keris itu ada pamor pinilih. Jadi keris pamor pinilih dan dapur pinilih itu dikhususkan hanya untuk kalangan dan orang-orang tertentu saja. Jadi tidak setiap orang boleh memilikinya. Itu juga seperti penunjuk strata sosial semua. Jadi untuk mencabut tosanaji itu juga ada etikanya. Pertama yang kita cabut bukan bilahnya, tapi dihadapkan di depan muka, yang kita cabut warangkanya. Pertama, baru kita taruh warangkanya. Terus saya ditanting samping telinga, baru maju untuk melihat bilah pamornya itu. Karena dulu kebanyakan tosanaji itu beracun, itu ditaruh di atas buku, baru bisa dilihat. Seperti ini misalkan, ini namanya ngulit semongko. Ngulit semongko kan kemungkinan estimasi pembuatan atau tangguh. Menurut tosanaji kan estimasi pembuatan itu namanya tangguh. Tangguh itu era Jenggala. Karena ciri khas dari keris-keris Jenggala itu di yang paling bawah ini namanya gonjo. Ini kan ada bilah gonjo. Gonjo ini biasanya agak lebar tebel, itu era Jenggala. Dan bahan besi yang dibuat itu juga beda dengan era Mataram. Jadi memperkirakan tangguh atau usia keris itu bisa dari rancang bangun fisik, bisa juga dari bahan besi, atau bisa juga dari pengerjaan atau garap. Ini termasuk tergolong keris tua. Dan pamornya juga tergolong biasa, ngulit semangka itu bisa semua kalangan bisa punya. Terus nah kayak gini, ini kalau untuk warangka, ini jadi juga warangka Jogja, ini warangka Jogja. Warangka Jogja. Namanya berangkah Jogja. Dan untuk atas namanya deder atau handle. Tapi motifnya juga beda-beda. Ada namanya tersendiri. Kalau yang ukiranya full ini biasanya namanya Putri Kinurung. Ya. Nah, seperti ini kan udah berbeda lagi. Ini estimasi pembuatan era Habi Sepuh atau Hamengkubuwono Sepuh. Era Hamengkubuwono Sepuh, pamornya juga ada tambal atau kol buntut atau pusar bumi yang berjajar jumlah 5. Dan biasanya dulu digunakan rata-rata untuk kalangan para perwira. Karena kol buntut itu indikasi lebih ke perlindungan Tuhan. Dan karena besinya kelang atau hitam itu lebih ke orang-orang berwatak khusus, jadi orang-orang militer, orang-orang keras. Yang masuk ke ranah tosanaji itu kan di daerah Sumatera juga ada
beberapa keris, tapi kan berbeda bentuknya dengan keris yang ada di Jawa. Terus yang ada di Bali itu juga termasuk kesanaji. Tapi kalau kita ngomongin senjata tradisional, misalkan kayak mandau itu kayaknya kalau ke kesanaji belum bisa dikategorikan kesanaji. Tapi kalau pedang itu malah ada. Kalau pedang ada. Mungkin kesakralannya antara mandau dengan Pedang ataupun keris mungkin sama menurut mereka. Tapi kan yang masuk ke ranah kesanaji itu kalau menurut orang-orang sekitar sini itu kan pertama harus terbuat dari campuran bahan meteor.